Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi dari dengan NIM D0219 dari kelas Informatika E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang coin change problem, dan pada video ini saya akan bagi menjadi 3 part, yaitu menjelaskan tentang coin change problemnya, kemudian part kedua akan membuat codingan codingan coin change problemnya menggunakan algoritma DFS, dan ketiga menggunakan codingan coin change problemnya menggunakan algoritma BFS. Oke, langsung saja. Coin change problem membahas pernyataan tentang menemukan jumlah minimum koin dari dominasi tertentu yang berjumlah hingga sejumlah uang tertentu. Ini adalah coin change problem bila bilangan bulat integer dan memiliki aplikasi yang lebih luas dari sekedar mata uang. Ini juga merupakan variasi paling umum dari coin change problem. Kasus umum dari partisi di mana mengingat dominasi yang tersedia dari rangkaian koin tak terbatas. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah cara yang mungkin untuk membuat perubahan untuk suatu spesifik jumlah uang tanpa mempertimbangkan urutan koin. Oke, lanjut. Nah, contohnya itu koin 2, 5, 10. Koin sama dengan 2, 5, 10, N sama dengan 10. Nah, stack adalah struktur data dengan menggunakan metode tumpukan. Saya ulangi, stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan atau LIFO, last in first out. Data yang terakhir masuk, data itu juga yang pertama keluar. Di sini ada peak. Peak itu untuk melihat data paling akhir, push untuk menambahkan atau memasukkan data di akhir, pop untuk mengeluarkan data atau mengambil data paling akhir, is empty itu untuk mengecek apakah apakah stack kosong atau tidak. Sedangkan is full itu dia akan mengecek apakah stack full atau tidak. Oke. Nah, sedangkan queue adalah struktur data dengan menggunakan model antrian FIFO, first in, first out. Data yang pertama kali masuk, data itu juga yang keluar pertama. Di sini ada peak, melihat data paling depan, add menambahkan data depan, full itu mengeluarkan data paling depan, is empty mengecek apakah antriannya kosong atau tidak, is full akan mengecek apakah antriannya full atau tidak. Kemudian di DFS-nya dia akan sebenarnya ini salah, pick. Sebenarnya di sini dia akan mempush 10 node. Dia akan mengecek node awal, kemudian ditambahkan dalam stack, kemudian node awal dikurangi berdasarkan koin yang ditentukan, sama dengan
koin yang ditentukan, dan node yang bisa diproses akan ditambahkan ke dalam stack. Diurutkan dari berdasarkan koinnya, yaitu 2, 5, 10 tadi, maka pengecekan nodenya mulai dari kanan. Nah, dia hasil value kanan adalah 0. Ini karena 0 tidak bisa lagi diproses, dia akan ke node selanjutnya yaitu 5, dan node 5 bisa diproses, dilakukan lagi proses sebelumnya, dan node yang memenuhi syarat berdasarkan jumlah koin akan ditambahkan ke dalam stack. Ini sama seperti 8 juga. Kemudian maksudnya di sini 2, 5, 10 tadi itu yang di awal nah, di sini apakah 3 kurang 2 bisa? Nah, bisa. Apakah 5 kurang 5 bisa? Ya. Tapi hasilnya 0. Apakah 5 kurang 10 bisa? Bisa, tetapi hasilnya negatif. Yang masuk dalam stack adalah 3. Oke, 3. Maka akan dilakukan secara terus-menerus. Jika hasil value-nya ketiga-tiganya tidak dapat memenuhi syarat, keluarkan node yang telah selesai diproses sebelumnya. Oke. Nah, plus 1 di sini artinya koin yang telah digunakan sebanyak 1. Nah, hasilnya ada 3 bentuk pecahan. Sini koin pertama 10, di output keduanya 5, dan output ketiganya itu 2. Oke, kita lanjut ke BFS-nya. Nah, di BFS-nya itu dia akan mengecek node awal yaitu 10. Kemudian node 10-nya tadi akan diproses dengan mengurangi value-nya dengan koin yang telah ditentukan, yaitu koin tadi di awal 2, 5, 10, maka 10 kurang 2 sama dengan 8, 10 kurang 5 sama dengan 5, dan 10 kurang 10 sama dengan 0. Oke. Node yang masih bisa diproses selanjutnya ditambahkan dalam queue. Ini queue-nya. Nah, di sini ada full di sini karena dia akan mengeluarkan 10 tadi dari antrian. Nah, dia akan periksa lagi 5, kemudian kemudian dia memasukkan 3 ke dalam antrian, dan dia akan mengeluarkan lagi 5. Ini pop mengeluarkan 5 dari antrian. Nah, dia akan memeriksa 8. Nah, di 8 ada yang bisa diproses yaitu 6. Kemudian dia akan mengeluarkan 6 dari antrian. Kemudian dia akan memeriksa lagi 3. Kemudian dia akan mengeluarkan 3.
tadi. Oke, dia ke 6 lagi, kemudian dia mengecek apakah ada yang bisa diproses. Nah, ada, yaitu 4, dan dia akan mengeluarkan lagi angka 6 dari antrian. Kemudian dia mengecek lagi 4, kemudian ada yang bisa diproses yaitu 2. Kemudian dia mengeluarkan lagi 4. Nah, di 2 dia akan mengecek apakah ada yang bisa diproses. Karena tidak ada yang bisa diproses, maka 2 dikeluarkan, sehingga antreannya akan kosong. Proses akan terus berjalan seperti itu, dan jika mencapai hasil value 0 kayak tadi ini, value 0, atau tidak bisa lagi dilakukan proses dan masih ada node dalam queue proses. Tapi jika masih ada node dalam queue, proses akan masih berjalan, tapi ini sudah kosong, jadi dia akan berhenti. Nah, plus 1 di sini artinya koin yang digunakan berjumlah 1. Nah, hasilnya ada 3 bentuk pecahan. Pertama 10, koin 10, 2, koin 5, ketiga koin 2. Oke. Mungkin sampai sini saja video saya. Kita akan lanjutkan lagi di part keduanya dan part tiganya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.